Selamat siang Mbak Nesya, saya Reza dari Indonesia ya. Iya, Perkenalkan saya Sri Nanti, saya sebagai konselor pada siang hari ini. Gimana keadaan Mbak Nesya pada siang hari ini? alhamdulillah baik. Adakah keresahan yang mengganggu Mbak Nesya akhir-akhir ini? Keresahan lebih ke ekonomi ya Mbak, karena kebetulan kan ini saya akan kuliah sebentar lagi, tapi kok ya kayak uangnya itu ada nggak ada gitu loh Mbak, karena kan kalau kuliah apalagi saya nanti nggak di sini kuliahnya nggak di rumah nggak di satu kota sama rumah, jadi harus cari kos, ya kan bisa dibilang biayanya kan lebih banyak, kayak nanti pindah kos juga harus menyiapkan kebutuhan kayak nanti keperluan masak, keperluan lain-lainnya gitu. Nah, tapi yang buat kuliah dulu aja belum ada gitu loh, kayak jadi agak takut gitu. Untuk biaya ya Mbak? Iya. Biayanya sendiri Mbak sudah dirincikan atau belum ada rincian atau sudah ada bayangan bakal habis berapa gitu? Kalau rincian tuh lebih ke rincian kasar ya, saya belum ada totalnya segini gitu, belum ada, tapi kan kayak yang dibikin apa aja gitu udah ada. Nah, ketakutan akan ekonomi ini itu dari diri Mbak sendiri atau juga dipengaruhi oleh lingkungan Mbak? Kayak keluarga Mbak juga takut akan ekonomi itu sendiri gitu. Kalau itu lebih ke dari saya sendiri ya, kalau dari keluarga kan kayak nggak pernah bilang kayak kamu tuh mau kuliah selalu biaya itu nggak pernah bilang gitu. Nanti secara tidak langsung kan mereka juga kok berarti kamu kuliah butuh ini ya butuh ini ya, ke secara halus gitu kan, jadi kan secara nggak langsung jadi saya ikut tambah pikiran gitu Mbak. Untuk keluarga Mbak sendiri itu ada juga nggak Mbak soal biaya yang menurut mereka itu terlalu dan Itu lebih ke pada kuliah ya, karena kan ini saya juga lagi daftar KIP kuliah, tapi kalau dari KIP kuliah ini kan persentase yang diterima kan lebih sedikit dari sebelumnya karena ada pemotongan anggaran juga. Nah itu jadi lebih kayak takut ke UKT-nya sampai itu sih, timbang ke biaya hidupnya. Nah, untuk keluarga tadi ya Mbak, ada nggak bilang ke Mbak gitu, kayak Ibu merasa berat nih Mbak atau gimana gitu? Kalau bilang gitu tuh nggak pernah, karena keluarga kayak selalu support, kayak insya Allah pasti ada, pasti nanti dipaksa-paksain pasti nanti akhirnya juga dapet gitu. Tapi kan kalau bilang kayak gitu tuh pas kitanya jadi tambah terbebani gitu Mbak. Nah, itu bisa jadi beban Mbak atau terlalu menekan Mbak sampai Mbak pengen menyerah atau gimana? Kalau menyerah enggak, karena udah terlanjur memulai, nggak mungkin tiba-tiba menyerah juga, karena kan ini juga menyangkut masa depan. Bisa ya nggak tahu kita nanti hasilnya kayak gimana, tapi kan insya Allah bisa jadi yang lebih baik gitu untuk keluarga juga itu. Nah, jadi yang lebih baik itu menurut persepsi Mbak itu yang seperti apa gitu untuk keluarga Mbak? Kalau menurut saya kan orang tua saya udah kayak apa ya, kayak mendoktrin sih, kayak ini harus semacam itu, kayak kalau anak tuh harus yang lebih baik dari orang apa yang didapat orang tua gitu. Jadi kayak kalau sebelumnya orang tua saya cuma lulusan satu, berarti saya harus lebih dari itu gitu. Jadi kalau misalkan saya bisa kuliah sampai lulus, nanti saya bisa ada pekerjaan yang dari yang lebih bisa menunjang ekonomi keluarga seperti yang sekarang. Pekerjaan yang bagi juga misalnya seperti apa? Kalau yang saya inginkan saat ini sih saya lebih ke perusahaan gitu ya, yang lebih dinaungi instansi formal, jadi kayak gajinya tuh ya lebih besar gitu lah daripada kayak usaha sendiri gitu. Oke, jadi pihak keluarga sendiri apakah ada seperti menurut Mbak Nesya untuk harus jadi ini masuk ke sini terus nanti kerja di sini gitu Mbak? Kalau dari keluarga meminta itu nggak pernah, kayak ya mau apa kamu sukai gimana gitu, tapi kalau lebih ke ini sih Mbak, kayak batasan gitu ya. Kalau sebelumnya kalau dari
passion saya sendiri kan saya lebih kayak suka di bidang yang abstrak, kesenian gitu. Ini kan juga saya lebih tertariknya untuk kuliah di jurusan Filsafat, tapi kalau dari orang tua tuh kayak yakin nggak yakin tuh sama masa depan kesenian di Indonesia gitu. Jadi kayak oh kalau di akuntansi kayaknya bagus, oh kalau di sini nanti kayaknya kerjanya bagus, lebih ke kayak bilang kayak gitu sih, bukan kayak menyuruh di sini aja enggak. Oh, baik Mbak. Untuk jurusan tadi sekarang Mbak Nisa mengambil jurusan apa? Saya sekarang ambil jurusan administrasi publik. Nah, untuk jurusan itu sendiri apakah sesuai keinginan Mbak Nisa atau dari orang tua? Itu udah sesuai kayak apa ya, mix and match antara yang diangan-angan sama orang tua sama yang setidaknya ada passion saya di situ gitu sih. Nah, sekarang sudah membahas ini perjalanan ya Mbak. Selain dari ekonomi, apakah ada kayak ketakutan lainnya dari dunia perkuliahan itu sendiri atau dari jurusan atau masa depan setelah lulus itu seperti apa? Kalau di perkuliahan itu kan banyak yang bilang kalau kuliah tuh butuh relasi yang banyak, karena nanti kita kayak butuh, kita kan semandiri apapun kita nggak bisa Lanjutkan Mbak. kalau semandiri apapun kita nggak bisa kayak ngerjain dunia perkuliahan sendiri gitu kan, nanti pasti butuh orang lain juga. Nah itu tuh kayak saya agak takut di situ karena apa ya, saya nggak terlalu bisa bersosialisasi gitu, jadi kayak lebih khawatir kayak nanti kenal banyak orang nggak ya gitu sih. Nah, tadi kan adaptasi ya Mbak. Iya. Memang untuk adaptasi Mbak Nisa seperti apa sih? Kalau adaptasi itu sebenarnya bisa kayak oh tempat lingkungan saya tuh kayak gini, jadi saya bisa gini, itu bisa kalau ada pengalaman jalannya. Tapi kalau dari kayak harus deket ke perorangan itu kayak agak susah gitu loh Mbak. Kayak harus merangkul banyak orang jadi teman itu tuh susah. Nah, untuk adaptasi tadi Mbak Nisa itu adaptasinya seperti apa dulu? Kalau saya lebih kayak memperhatikan ya kayak oh lingkungan saya tuh kayaknya lebih ke orang-orang yang kayak gini, jadi saya seenggaknya harus ya kayak gitu juga gitu supaya bisa masuk di lingkungan tersebut gitu kan. Nah, dari awal tadi kan ekonomi, lalu sekarang adaptasi dengan perkuliahan itu sering menghantui Mbak Nisa atau yang bayangannya Mbak Nisa itu kan semua hanya sebuah pikiran negatifnya Mbak Nisa itu sering membuat Mbak Nisa merasa makin tertekan atau makin jatuh ke dalam. Kalau tertekan sih sebenarnya enggak ya, karena kayak sebisa mungkin kayak saya mencoba kayak berpikir bagus kayak pasti ada lah 1-2 orang yang bantu, pasti ada lah kayak ini pasti kedepannya bisa lah, kayak walaupun kayak satu hari ini benar pasti nanti jatuh sama satu hari yang besoknya kayak nggak apa lah, bisa dilalui aja dulu. Nah, tadi kan Mbak Nisa bilang kalau orang tua itu support ya. Iya. Nah, salah satu support yang Mbak Nisa dapatkan dari orang tua Mbak Nisa itu siapa dan apa aja gitu? Supportnya kalau saya ibu itu lebih enggak support kayak secara langsung kayak secara bilang ibu gini gitu, enggak, kayak lebih melihat saya sekarang gitu loh Pak, saya kayak gini, kayak bekerja keras buat anak-anaknya, jadi saya seenggaknya harus membalas itu gitu sih. Nah, maunya Mbak Nisa untuk kalau kedepannya sih, kalau kedepannya saya mau kayak melewati satu-satu dulu, kayak nggak usah terlalu mikir terlalu jauh, kayak dilaluin aja yang paling deket tuh apa, dilaluin dulu dan dikerjakan yang terbaik. Terus kayak sekarang kan maksudnya udah pas, udah ditempatkan sebenarnya udah dapat gitu ya Mbak, karena nanti tinggal melalui aja dunia perkuliahannya kayak gimana. Jadi kalau kedepannya itu lebih kayak adik saya gitu ya, adik saya tuh kan juga masih pendidikannya masih jauh, kayak saya juga mikir di situ kayaknya saya juga harus sambil kerja apa-apa biar bisa bantu ibu menopang pendidikannya adik. untuk kepercayaan sendiri, apakah dari orang tua juga dianjurkan apakah jangan dulu masih awal? Kalau orang tua sih nggak
pekerjaan ya, kayak kamu mending sambil kerja atau kamu mending jangan dulu, itu nggak pernah bilang kayak gimana. Cuman saya kayaknya tetap harus bantu gitu. Tapi dari orang tua sendiri memperbolehkan. Belum pernah bilang, tapi kayaknya memperbolehkan sih kalau misalkan tidak mempengaruhi kegiatan kuliah juga. Sering memikirkan kemungkinan nggak dibolehin kerja atau Kalau kemungkinan nggak dibolehin itu nggak pernah terpikirkan, karena orang tua nggak pernah melarang saya. Kayak kalau saya mau coba ini ya nggak aja, nggak apa-apa gitu. Kan nggak pernah kamu nggak boleh ini, jangan gini, itu orang tua nggak pernah. Jadi kalau saya pengen kerja atau mencoba hal baru itu saya kayak sama yakin pasti boleh. jadi Mbak Nesya dalam hal apa ya, ekonomi kedepannya itu merasa takut ya Mbak. Tapi Iya. Mbak juga mengusahakan supaya masalah yang Mbak alami di masa depan itu bisa diatasi, walaupun Mbak juga harus meluangkan waktu, misal mengambil kerja part time dan gimana caranya buat menutupi segala ekonomi yang berapa ya Mbak. Nah, ada nggak sih Mbak dari bisa sendiri untuk pekerjaan itu ya Mbak? Itu tuh mungkin bisa jadikan memikirkan, mungkin bisa jadikan kehidupan. Kalau pekerjaan saya sebagai beban itu sebenarnya nggak terlalu memikirkan ya, karena kan saya lebih memikirkan ke manfaatnya gitu ya. Jadi kayak saya nggak mau mikirinnya dulu, kalau belum terjadi ya udah pikirin yang habis aja dulu gitu. Nah, kan Mbak Nisa memikirkan yang baik-baik dulu. Iya. Nah, tapi Mbak Nisa tadi merasa bahwa Indonesia apa namanya punya ketakutan ya, di belakang gitu. Nah, itu Mbak Nisa sering nggak sih Mbak kayak ngapain sih dipikirin, nggak usah gitu, Kalau merasa hal semacam itu. kalau merasa kayak untuk ditahan nggak dipikirin tuh sebenarnya susah sih, kayak nggak, hampir nggak pernah. Karena kayak kalau saya merasa nggak memikir, kayak jangan dipikirin gitu kan, kayak malah semakin jadi pikiran kayak kalau saya nggak mikirin berarti kayak saya benar-benar beban gitu bagi orang lain. Jadi saya benar-benar nggak berempati ke orang tua saya gitu. Jadi kayak harus mikir lah sebenarnya. Oh, Mbak, jadi Mbak Nisa kayak merasa kurang sadar diri gitu Iya. ya. Nah, itu Mbak pernah Mbak terpikirkan nggak, karena kan tadi awalnya Mbak merasa ekonomi keluarga kurang, tapi Mbak memilih kuliah gitu, Mbak pernah merasa hal yang kok kayak egois atau apa gitu? Itu pernah baru ini kayak kalau kuliah kan itu persiapannya panjang ya, kayak sebagai kalau nyiapin buat tes ini kan panjang. Kalau waktu persiapan itu sebenarnya saya nggak mikirin itu, tapi justru pas udah keterimanya saya jadi kayak kepikiran gitu, kayak ini kan saya masih punya orang tua saya kan masih punya tanggungan adik saya yang pendidikannya masih lama gitu, nanti saya lulus kuliah aja adik saya masih sekolah gitu. Kayak saya malah takutnya tuh kayak nanti saya udah selesai kuliah saya ya nggak usah dulu ya, kayak jadi apa-apa gitu, terus kayak gimana ya gitu sih. Jadi untuk masa depan setelah itu juga Mbak Nisa bikin merasa terganggu seperti masalah ekonomi dan apa ya namanya adaptasi tadi ya. Nah, maunya Mbak Nesya nanti biar masa depannya terjamin itu seperti apa Mbak? Itu sih saya mau kayak nanti mulai kuliah kayak mau mencoba berubah diri sedikit lah biar kayak lebih bersosialisasi, karena emang bener kalau kita tuh nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu Mbak. Kayak pasti butuh lah sebenarnya kehadiran orang lain gitu, sebagai informasi doang lah atau sebagai kayak support system doang. Jadi kayak saya mau lebih banyak mencoba hal baru kayak ikut volunteer dan lain sebagainya yang membuat mendorong saya untuk ke kerumunan orang gitu. Jadi berarti adaptasi ya. Jadi Mbak Nesya itu kan juga memahami yang paling besar itu utama ekonomi. Kalau cara adaptasinya nanti dan untuk masa depan
tertekan dan juga merasa bahwa diri Mbak itu beban. Nah dari omongan Mbak tadi itu banyak sekali yang mengandung bahwa Mbak itu sebenarnya sadar itu salah, tetapi Mbak tetap memberikan dukungan. Jadi Mbak itu harus berpikir terbuka. Walaupun Mbak Nesa merasa bahwa Mbak Nesa itu kurang dalam segala hal, kayak misal merasa berguna Mbak Nesa mungkin memikirkan langkah pekerjaan selanjutnya. Nah karena Mbak Nesa itu sudah menjalani itu merasa kenapa harus hidup padahal ini sudah takdirnya, tapi juga pasti ada rezeki. Lalu untuk adaptasi Mbak Nesa tuh sebenarnya ini beradaptasi ya Mbak. Cuma mungkin Mbak Nesa kurang adaptasi, tapi Mbak Nesa sudah harus mau untuk mengalami adaptasi. Bisa ikut komunitas juga Mbak Nesa. Ada untuk apa namanya kecemasan di masa depan. Mbak Nesa itu tadi sudah beri dimana Mbak Nesa itu mengerjakan dari saat itu sebenarnya kan kemungkinan Mbak Nesa untuk maupun konseling hari ini sudah selesai. Jika memang Mbak Nesa masih ada sesuatu yang menjanggal, menurut kita mungkin bisa disampaikan ya. Baik, jadi kalau misalnya kita merasa masih ada yang menjanggal, tapi Mbak Nesa saat ini belum bisa untuk mengungkapkannya, mungkin bisa menghubungi saya untuk konseling selanjutnya Mbak Nesa. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nesa sudah menyempatkan waktu untuk mau mengeluarkan unek-unek yang lintas dengan saya Mbak Nesa. Terima kasih, semoga bisa jalan dan selamat.